Coba untuk join. Sedang dicoba ya, sebentar. Oke, sedang diundang, tinggal menunggu ACC aja dari Kak Dila. Cek dulu. Coba. Oke. Halo Kak. Halo, bentar, tukar kamera dulu. Iya. Oke. Bentar Jadi ya. ada kendala teknis ya. Iya, sebentar ini kamera saya nggak bisa tukar soalnya. Oke. Ya, oke. Oke, sudah masuk ya Kak? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Fadila. Selamat sore. Ini dengan kakak siapa? Ah, ini Kak Hernan, relawan rumah baca anak Nagari Kak. Ya, salam kenal ya kak. Salam kenal Kak, salam kenal. Gimana kabarnya Kak? Baik, saya kenalnya cuma sama bundanya doang, soalnya. Iya, ini kan saya relawannya nih. Jadi kebetulan saya hostnya hari ini gitu Kak. Ya, salam kenal. Semoga lancar hari ini ya. Sinyal di sana Ya, baik-baik, sinyal di sini semoga lancar baik-baik. puasanya. Amin, semoga lancar puasanya hari ini. Dan mungkin selama Amin. 1 jam di depan kita akan berbincang-bincang mengenai tentang bagaimana sih pengelolaan pojok baca, betul ya Kak? Bukan, mengoptimalkan Optimalkan koleksi koleksi buku buku. yang ada di taman baca. Ya, sorry. Optimalkan koleksi buku di taman baca. Oke. Mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin yang jadi persoalan besar adalah apa alasan kakak milih topik ini itu? Berangkat dari masalah apa itu, Kak? Jadi gini, saya kan sudah jadi relawan dan pengurus di 1001 buku sekitar baru 9 tahun ya. Nah, setiap Hmm, kali saya keliling ke taman baca, itu kadang-kadang saya suka bantu-bantu bebenah rak bukunya. Terus saya suka ngobrol, nanya-nanya. Sebenarnya kalian tahu nggak sih harta apa yang ada di taman baca? Nah, mayoritas pengelola taman baca itu untuk buku-buku anak agak kurang tahu. Saya tanya, kok nggak tahu kenapa? Emang ada buku apa aja, Kak? Saya suka kasih tahu nih loh, buku ini, buku ini, buku ini. Wah, kata mereka. Nah, berangkat dari situ kemarin ngomong sama Bunda Sri. Bun, kita angkat aja tema ini yuk. Kayaknya bagus juga. Oh, boleh, 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 Kak. Boleh banget. Nah, jadi begitu, Kak, awal mulanya. oke, berarti emang berasal dari studi banding sebelumnya ya, Kak? Ya, kalau keliling-keliling betul, betul begitu. Oh gitu. Nah terus pertanyaan pentingnya nih, seberapa penting sih kita mengoptimalkan koleksi buku gitu? Apakah sangat penting, apakah penting atau tidak penting gitu kak? Oke.
Sangat-sangat penting Kak, karena kadang-kadang mohon maaf gitu ya, teman-teman baca tuh kan minta buku sering gitu ya, nanya-nanya ada buku baru nggak, ada buku baru. Dan kalaupun datang buku baru, mereka tuh kadang-kadang udah, ini anak-anak sudah ada buku baru. Nah itu hanya ditaruh di rak, misalnya dikasih tahu ke anak-anak, ini loh ada buku baru. Dan kadang-kadang tidak diperkenalkan buku baru yang datang tuh bentuknya apa, cerita apa. Dan saya juga melihat beberapa taman baca tuh raknya tidak dikelompokkan dalam artian, ini loh di rak ini semua buku cerita anak misalnya. Di rak ini majalah, di rak ini ensiklopedi, ini novel anak. Nah, jadi anak-anak sudah bisa langsung tahu dan bahkan ada beberapa taman baca yang sudah memisahkan buku baru tuh khusus ada di depan tuh di koleksi yang misalnya rak gantung gitu ya, dia akan tulis buku baru. Nah, kalau tidak kita optimalkan, tidak kita infokan kepada anak-anak, itu kadang-kadang ya mereka cuman oh buku baru, oh nggak tahu bahwa di dalam buku itu tuh apa sih makna yang terkait. Makanya sangat penting mengoptimalkan koleksi buku bacaan anak, terutama buku anak ya Kak ya. Ya, betul, buku anak ini memang cukup sangat penting ya gitu. Karena kalau tidak ada informasi nih, misalkan ada buku baru, mungkin anak-anak kayak masa bodoh dan bodoh amat gitu tentang adanya buku baru. Ya, Kak? Betul, betul, betul sekali Kak. Nah, berbicara nih, kakak kan juga pengelola di 1001 buku nih, yang juga foundernya gitu. Nah, selama kakak berada di 1001 buku nih, sumber-sumber buku yang kakak terima itu dari mana aja, Kak? Saya bukan founder loh, saya cuma pengurus, jangan salah. Nah, jadi biasanya sumber-sumber buku yang didapatkan dari 1001 buku, karena ya kita kan sudah 22 tahun. Nah, sama kakak cuma beda sedikit kali umurnya ya. Umur 23 baru kakak. Nah, jadi beda setahun nih 1001 buku dengan kakak. Nah, jadi kita karena udah 22 tahun, sudah banyak para donatur yang kenal. Kadang-kadang kita dicari sama donatur. Kalaupun kita pindah, misalnya ya maklum lah selama 22 tahun kita masih ngontrak ya, kita masih jadi kontraktor istilahnya. Nah, jadi ketika kita pindah, ada nomor narahubung yang bisa dihubungin, mereka tanya pindah kemana ini, tuh atau corporate yang tiba-tiba open donasi dan nanya Kak bisa nggak menyalurkan buku-buku kami. Nah malah kadang ada yang nggak ada angin nggak ada hujan, tahu-tahu datang membawa satu kayak truk gitu, kontainer yang mobil pick up yang rada besar, terus dia nurunin misalnya 20 box yang besar-besar, kita yang bengong gitu, nggak ada kabar, nggak ada apa, dan sayangnya ketika di unboxing separoh dari itu adalah buku pelajaran, separohnya lagi itu adalah buku bahasa Inggris dewasa, dan buku cerita anak itu kadang-kadang hanya 2 box kecil. Itu banget. Sayang sekali. Sayangnya ya. Padahal kita sangat butuh buku anak gitu. Betul, betul, betul sekali Kak. Dengan sebanyak itu nih box yang kakak ceritakan tadi 20 box itu, apakah nggak repot kakak tuh ngelola 20 box itu dari proses pemilahannya sampai proses penyusunan bukunya gitu Kak? Jadi gini, kalau 1001 buku dulu sebelum maksimal sampai tahun kemarin di 2022, kita sekretariat itu mempunyai 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai gudang dari buku-buku donasi. Dan yang kedua, kami punya juga taman baca, rumah 1001 buku. Nah, jadi kadang-kadang buku-buku yang datang itu nanti setelah kita sortir pastinya buat disalurkan ke anggota jaringan kami. Nah, sebagian kecilnya lagi kita sortir lagi yang khusus buku anak, itu kita rolling nanti dengan koleksi dari rumah baca. Jadi yang koleksi lama kita tuker buat donasi, yang koleksi baru kita tuker lagi gitu Kak. Berarti memang setiap minggu atau setiap bulan di rolling Kak?
Tergantung donasi yang masuk, Kak. Nggak setiap Oh saat. gitu. Kadang-kadang yang datang tuh mayoritas yang datang itu donasi dari donatur pribadi. Yang datang tuh hanya kotak kecil, isinya 10 novel. Tapi tidak jarang, sedikit sekali yang ngirim buku anak. Oh gitu. Mm-mm. Kalau kendalanya apa sih Kak kendala dalam proses pengelolaan buku di tempat Kakak itu sendiri ada kendala nggak gitu? Kalau untuk di 1001 buku, kendala yang pertama itu adalah relawan. Karena memilah, menyortir buku itu kan butuh waktu ya. Nah, setelah dipilah, disortir, kita juga harus dicap karena kan kita mau donasikan gitu. Setelah dicap baru kita sortir lagi. Ini yang bisa untuk donasi berapa, yang bisa untuk rumah baca berapa. Jadi memang kekurangan relawan dan karena kita masing-masing relawan, waktunya juga. Jadi kadang-kadang ya mengerjakan 20 box itu nyortirnya ya cukup memakan waktu gitu loh, Kak. Betul. Memang SDM-nya memang sangat apa ya bergantung juga kepada prosesnya gitu ya Kak. Ya, karena kan kami balik lagi komunitas literasi non-profit, jadi ya kita nggak bisa memaksa relawan. Ngomong-ngomong, kakak tadi nanya pertama tentang topik ya kan yang saya pilih. Tapi kok kakak nggak nanya lagi saran-saran apa yang diperlukan untuk mengelola taman baca, malah nanya donasi buku. Ayo. Iya, ya karena kenapa ini penting karena kan ketika kita mengelola buku tersebut kan kita harus tahu sumber donasi, kemudian prosesnya penyortiran. Nah, mungkin Kak bisa kasih saran nggak untuk yang harus dilakukan oleh pengelola agar buku yang datang itu dapat dioptimalkan? Jadi pertama gini ya, sebelum kita bicara donasi buku untuk taman baca, pertama kita lihat dulu kondisi taman baca kita, ya. Apakah taman baca kita buku-bukunya sudah ditata rapi? Kita nggak, misalnya kita nggak perlu bicara kita punya rak banyak nih kayak di RD Ya lain kan betul. udah, masya Allah canggih banget bukunya udah banyak banget gitu ya. Nah, kita bicara taman baca sederhana. Jadi pertama kita lihat dulu taman baca kita pengaturannya gimana. Buku anak apakah sudah berdekatan ataukah masih acak-acakan. Jadi perlunya memilah buku-buku anak sesuai dengan urutannya. Itu pertama. Mengelompokkan lah ya. Kedua, selaku pengelola, minimal buku yang masuk sebelum kita sortir sesuai dengan kelompoknya, kita lihat dulu apa sih nih yang ada di taman baca. Misal, ini ada buku ensiklopedi, ini ada buku novel anak gitu ya, ini ada buku cerita anak. Nah, dari buku cerita anak ini, mana yang lagi favorit, misalnya ini buku-buku dari Litara. Ini maaf saya menyebutkan sebuah penerbit ya, buku-buku dari Litara, buku-buku produk untuk read aloud, buku-buku yang kita dapat dari donasi Let's Read misalnya. Nah, di sisi lain, karena kita udah tahu nih sebagai pengelola, minimal tahu sekilas, oh ini apa. Nah, di belakangnya kita baca kan, ada apa namanya deskripsinya. Terus setelah itu karena kita sudah tahu kelompokan buku, jenis-jenis bukunya, kita buatkan event. Karena kalau kita hanya anak-anak kita baca yuk tanpa kita dampingi ya, tanpa kita dampingi itu agak susah. Dan kadang-kadang pengelola juga kan untuk mendampingi setiap saat nggak bisa. Nah, jadi bisa dimodifikasi dengan kita mengadakan event dalam artian di sini event-event sederhana ya Kak ya. Misalnya Ya, ada yang tentang lingkungan nih, setelah kita kelompokkan, ya udah pas hari lingkungan kita ajak anak-anak untuk yuk kita baca buku tentang lingkungan. Nanti anak-anak menceritakan ulang. Setelah menceritakan ulang, atau ada yang menulis resume satu paragraf saja, atau ada yang membuat bercerita secara selain menceritakan ulang, menceritakan buku atau belajar read aloud. Nah, jadi buku itu akan bisa lebih efektif. Kemudian taman-taman baca juga
dengan adanya setelah udah tahu nih dikelompokkan dengan ini, ikut challenge nih misalnya. Ini kebetulan aku punya buku ini, challenge ini, pakailah buku ini, pakailah buku ini. Nah kan jadi kan kepake tuh. Nah setelah ikut challenge, anak-anak juga kan semangat, ayo adik-adik kita ikutkan challenge nih. Sekarang kan banyak tuh membuat video read aloud. Nah kemudian di acara reguler membacakan nyaring, misalnya kegiatan itu setiap Sabtu les, misalnya ada kursus, nah minggunya kegiatan rutin. Nah kegiatan rutinnya itu bisa dengan membacakan nyaring. Kemudian dari membacakan nyaring itu dibuatlah permainan-permainan game kecil based on book, berdasarkan buku, atau bookies play kita biasa nyebut, atau game-game yang seru yang berkaitan dengan tema. Setelah itu juga bisa dipakai untuk kegiatan mendongeng. Nah, beberapa taman baca bahkan menggunakan buku untuk lapak baca, taman baca berkeliling, dibawalah beberapa, ditaruhlah di beberapa pojok baca, di taman. Nah, kemudian pastinya kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Dan rolling buku juga dengan beberapa taman baca. Begitu, Kak. Banyak kan yang bisa dilakukan. Yang cukup banyak rules dan cukup banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola. Memang sebegitu penting sekali untuk dalam pengelolaan buku. Tapi juga tadi Betul. kakak juga berbicara kendala dalam di 1001 buku adalah relawan. Nah, yang Betul. jadi masalah, relawan itu perlu diberi pengetahuan nggak soal pengelolaan buku atau bagaimana, Kak? Nah, perlu banget Kak. Kadang-kadang gini ya, saya datang ke taman baca gitu ya. Dan setiap saya datang itu kadang-kadang mereka minta saya pelatihan read aloud atau pelatihan dongeng. Dan saya tanya, ada buku apa di sana? Mereka bilang, kakak bawa sendiri deh bukunya biar lebih enak. Nah, pengalaman tersebut, jadi setiap kali saya pergi ke taman baca, selain saya bawa buku untuk saya pelatihan, saya juga bawa sedikit buku untuk taman baca. Nah, barulah ketika di sana, saya tanya nih ngobrol sama relawannya, sini deh, yuk sebelum kita mulai. Kalian pernah lihat buku ini nggak? Nggak tahu, Kak. Ada nggak di taman baca? Ada yang bilang, ada, Kak. Kayaknya pernah lihat. Emang buku apa itu, Kak? Saya ketawa. Emang buku apa? Oh, kalian nggak tahu ya? Ini buku-buku khusus read aloud, misalnya. Atau ini buku-buku yang memang direkomendasikan untuk dongeng, atau ini buku sebenarnya bagus banget lagi disukai anak-anak, nggak tahu Kak. Nah, sekilas ketika saya di sana, saya masukkan deh tuh unsur-unsur pengetahuan singkat ya kepada relawan. Selain buku fisik, kadang-kadang relawan juga diinfokan mengenai buku e-book, buku digital, karena terkadang ya kalau untuk di beberapa lokasi yang tidak memiliki akses buku yang gampang, tapi bisa mereka ke kota dulu untuk download, itu kita bisa bantu teman-teman dengan menggunakan buku digital. Nah, kakak sendiri nih di sana, di RBAN, tahu nggak ada buku-buku favorit apa adik-adiknya, buku cerita anak? Ayo. Nah, kalau di sedikit contoh di RBA itu sendiri Ah, ada buku cerita Indonesia, kemudian ada beberapa cerita dari negara lain. Dan di ruang tamu itu ada sirah nabawiyah, ada cerita-cerita kisah para nabi, ada cerita Rasulullah, dan itu memang diletakkan di satu rak khusus khusus untuk cerita. Jadi di RBN itu bagian yang khusus cerita sirah nabawiyah aja semua, cerita kisah para nabi digeser juga para nabi gitu. Jadi emang pengelompokan tuh jelas gitu, Kak. buku mahal Kak, si Rob harus dipisah memang Kak. Ya memang Udah kalau buku mahal, Hero tuh memang cukup mahal sih, Kak, dan memang banget. kalau kami sering terima tuh kiriman dari Sigma sebagai donatur buku Sirah Nabawiyah, dan itu memang kita jaga, kita rawat baik-baik karena memang mahal bukunya gitu, Kak. Betul betul betul. Kalau Memang kalau kakak-kakak yang tahu buku mahal mah pasti, ih sayang banget gitu. Pasti betul akan yang saya gitu. Memang butuh istilahnya kalau perawatan ekstra gitu, karena jenis kertasnya udah beda gitu kan. Nah, butuh perawatan khusus gitu. Nah,
eh jadi Kak, kan relawan penting nih untuk pentingnya dalam pengelolaan buku. Nah, Hmm, pengelolaan buku dalam versi Kakak sendiri gitu, apakah hmm, dalam seperti dalam pengelolaan raknya atau dalam misalkan nih ada kita terima donasi buku hmm. dalam keadaan rusak, itu bagaimana penanganannya Kak dalam pengelolaannya Kak? Oke. Contoh aja di 1001 buku ya, karena tadi kita ada dua kepentingan. Kepentingan pertama sebagai donasi, kepentingan kedua untuk di rumah baca. Nah, kalau untuk kepentingan donasi, memisahkannya itu balik lagi dikelompokkan berdasarkan kategori. Dan dilihat nanti taman baca itu membutuhkan buku apa. Tetapi kalau untuk di rumah baca, pengelompokannya ya balik lagi. Pertama, disesuaikan aja raknya. Satu rak untuk buku anak atau buku anak di bagian bawah. Kalau raknya sedikit nih ya, buku Ya, anak di bagian bawah, nanti buku dewasa di bagian atas, karena biar anak-anak gampang ngambil. Terus kedua, kita infokan adik-adik, ini loh di sisi sini buku cerita yang ini, di sisi sini buku cerita yang ini. Nah, kadang-kadang ketika adik-adik mau ngambil, kita tanya dulu, hari ini mau baca apa? Mau baca tentang ini kak, mau baca tentang ya udah tahu nggak raknya di sebelah mana? Nggak tahu kak, ya udah ke sebelah sana, ke sebelah sana, ke sebelah sana. Itu yang adik-adik cari. Nah, kadang-kadang ketika mereka ambil, mereka nanya, kak bagus nggak sih buku ini? Ih baca dulu, jangan main nanya. Ih kalau nggak enak kan, aku nggak mau baca. Ih, jangan lihat dulu, saya bilang gitu. Nah jadi memang sih ada relawan yang ketika ada kegiatan membaca bareng dengan anak-anak, itu ada yang mendampingi idealnya, begitu Kak. oke. Nah, sama juga sih Kak, kalau di RBAN pun seperti itu. Ketika buku datang, kita sortir. Kemudian Hmm. buku-buku yang ada di sini tuh, kalau mungkin Kakak tengok juga di belakang, itu kita labeli Ya, Kak. Kita labeli, mm, kemudian kita kasih tempel. Memang kita perlakukan buku ya, donasi itu seperti hanya buku dari perpustakaan sekali gitu Kak. betul, Memang betul. kita tempel, kita beri label. Kemudian betul juga tadi yang kakak sampaikan kalau ada buku cerita yang sifatnya dewasa mungkin kita letakkan yang paling gerak paling tinggi atau mungkin Ya, kalau di sini itu di barisan pertamanya di sudutnya jadi anak-anak akan bisa ngambil. betul, Memang betul, betul, betul. kita kalau untuk bahkan kemarin itu kita pernah terima donasi kita pernah ketemu sama buku-buku cerita yang agamanya non muslim gitu sama Katolik. Nah kebetulan nih Hmm. di lingkungan RBN kan muslim semua jadi karena Ya, betul. kita menggunakan kita ceritakan ke anak cerita Katolik kan tidak mungkin makanya disortir habis itu yang buku-buku ini kita sumbangkan lagi ke pustaka lain gitu yang relevan. Ya, betul, bener Kak. Jadi kadang-kadang, misalnya nih, saya dari 1001 buku ngasih ke RBAN. Kami sudah sortir versi kami. Nah, taman baca yang menerima juga harus melihat lagi. Kadangkala enggak, terus komplain ke kami. Kakak, Ya kok buku-buku betul. yang datang ceritanya tentang begini? Lah, kami bilang kan ada salah satu info yang mengatakan bahwa kalau teman-teman menerima lagi, dicek lagi kalau memang bukunya tidak sesuai, ya sudah, silahkan dipilah. Nah, karena itu kami membatasi kalau ngirim ke taman baca itu komik. Karena komik itu agak-agak membuat Dewasa ya. ragu-ragu. Nah, Yang kecuali ke komik-komik betul, apalagi komik-komik manga. Nah, itu cukup berbahaya ya dalam artian karena begini, kalau bagi kami orang Jakarta, anak kecil ngobrol bersebelahan terus nggak sengaja hai begitu. Bagi kami nggak apa-apa, tapi bagi daerah nggak bisa Kak. Di sini jarang anak cowok sama anak cewek itu yang hai, yang hey apa kabar kamu misalnya. Dari iya. segi budaya itu aja kan kadang berbeda. Nah, karena kita tidak tahu ya silakan lebih dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Sisanya bisa disimpan atau diberikan ke yang membutuhkan. Begitu, Ini Kak. memang harus disesuaikan dengan adat istiadat setempat ya, memang nggak bisa sembarangan gitu ya kak. Betul, betul. Memang ada beberapa buku yang perlu perlakuan khusus sehingga ya itu dari letaknya, dari klasifikasinya aja udah agak spesial istilahnya. Oke. Nah, kakaknya sebagai pengelola 1001 buku nih, ada nggak pengalaman unik atau cerita unik
dalam pengelolaan buku, khususnya pengelolaan anak gitu, dalam pengelolaan buku anak. Waktu awal pertama kali Big Bad Wolf BBW itu kan saya kepengen banget ke sana karena kan besar, tempatnya bagus. Nah, sehari sebelumnya kami mendapatkan 30 box buku donasi dari Australia. Wow. Ya, dari Australia itu dikirim secara nggak parsial sih, langsung gitu. Bayangkan 30 box. Wow. Ketika saya buka baru 20 dulu, ini saya buka nih. Ketika saya buka langsung ya, hah? Wow. Hah? Wow, keren-keren banget. Akhirnya saya besokannya saya bilang sama teman saya nggak jadi ke BBW karena saya sudah menemukan buku-buku yang luar biasa. Nah, Iya. pernah juga ketika packing, saya packing buku, terus saya kirim nih ke Taman Baca. Tahu-tahu Taman Baca di Bandung ngomong gini, "Kak, makasih ya." "Hah? Makasih kenapa?" "Saya nemu uang." "Hah? Uang? Di mana?" "Di dalam buku anak yang kakak kasih." "Berapa?" 200.000. "Hah? Ya, Serius?" Terus saya lihat, saya sampai ngomong gini, asal kamu tahu, selama 8 tahun, itu kan tahun lalu ya, selama 8 tahun saya packing buku, saya nggak pernah nemu uang. "Iya kak." Jadi ketika kami lagi packing gini, jatuh, terung. Nah, pas ngeliat ada uangnya, "Makasih ya kak." Saya bengong, "Oh alah," saya bilang gitu. Terus ada juga yang donasi buku, cara merakit bom. ya Allah. Terus ada yang, mohon maaf ya, ini lagi bulan puasa, tentang Kama Sutra gitu ya. Terus ada juga yang buku anak, tapi buku anak ini bahasanya saya nggak tahu bahasa apa. Apakah itu bahasa bukan Spanyol, tulisannya aja itu udah jarang-jarang dilihat. Sampai saya tanya nih sama pengelola yang ngirim gitu ya, kakak ngirim buku apa sih? Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba jadi kan kadang-kadang beberapa perpustakaan itu juga rolling buku, jadi mereka buang buku ke kami gitu. Nah, kami juga nggak tahu kak, ini buku memang buku bahasa asing yang saya bingung, entah itu bukan Spanyol, apa Yunani, apa bahasa apa, pokoknya luar biasa deh bahasanya. Itu cerita anak loh. Saya yang itu masih saya simpen. Yang lainnya beberapa udah saya iniin. Nah, jadi banyak yang unik-unik, antik-antik, dan kadang-kadang juga ya kayak buku pelajaran yang dinodonasikan, tahu-tahu sudah robek, tahu-tahu Ya. sudah ini ya, begitulah Berarti suka memang dukanya kak. berarti agak plot twist juga gitu ya ketika packing dan ketika pemeriksaan sortir ketahuan ada uang 200.000 itu tuh kita nggak nyangka gitu. Belum pernah ada sejarah penyortiran keluar duit gitu kan. Malah kadang pernah sekali, tapi bukan saya, relawan saya ketika buka buku tuh nemu uang dolar. Kalau Wow. menurut dia, dolar itu masih berlaku, dan kakak tahu nggak ada beberapa orang yang memang untuk nabungnya, mereka tahu taruhnya di selipan uang kak. Oh, itu buku Nah, yang jadi luar negeri ya kak? iya, jadi mungkin gini ya, dia naruh duit di selipan uang. Saat dia butuh dia ambil. Dia mungkin lupa kalau dia pernah naruh dan sudah lama dia donasikan. Jadi yang beruntung kami yang Taman Baca yang dapat gitu, sampai dia bilang, kak, ini yang donasi siapa sih kak? Kenapa? Mau kenalan, saya bilang gitu. Enggak kak, mau nanya dia naruh uang di buku mana lagi, katanya gitu. Saya Iya, dolar ketawa. itu lumayan. Iya, kalau lihat duit Jadi lebih jauh mata kita Jadi gitu. saya baca ada beberapa orang yang memang untuk menabungnya mereka ditaruh di selipan uang kak, gitu. Menaruh beberapa uangnya ditaruh di selipan buku. Nah tuh kata Pak Acep, duit selingkuhan tuh. Oh, iya ya cukup. Ayo, Bapak sering ya begitu ya? Nah, tapi gini juga kak, terkadang kan kalau kita nerima donasi kan kita merasa, misalkan kayak cerita kakak nih di 20 box Hmm, tadi tuh, kan ada hmm, tuh 2 box kecil yang isi anak-anak sayangnya gitu, yang dari 20 hmm, box itu sedikit gitu. Nah, hmm. untuk menutupi kekurangan donasi buku anak nih, trik dari kakak gimana supaya kita dapat lagi donasi buku anak? Oke.
Kalau untuk 1001 buku dulu ya, kita Ya, biasanya yaitu ngambil dulu dari koleksi kami, dari koleksi Rumah Baca, diambil beberapa yang sudah lama, terus ditambahkan untuk buku donasi. Nah, kalau untuk di beberapa taman baca ada tipsnya. Satu, kan sekarang di Instagram itu banyak giveaway berhadiah buku. betul. Nah, rajin dah tuh ikut giveaway. Kadang-kadang ya untung-untungan ya, ada yang menang, ada yang enggak. Terus datanglah ke taman baca yang rada besar. Misalnya nih, taman baca yang baru buka, mainlah ke RBAN di Padang nih. Setelah main ngobrol-ngobrol, coleklah Bunda. Bun, adalah dikit oleh-oleh lah buat kami. Ya pasti minimal 5 sampai 10 buku dapat. Nah, beberapa taman baca juga kalau lagi ke Jakarta nih nanya, Kak Fadila, bisa ketemuan nggak? Atau Kak Fadila, kalau nggak bisa ketemuan, aku nginep di hotel ini, bisa nggak dikit nih, kirim-kirim dikit deh ke hotel kami. Nanti saya titiplah di resepsionis. Terus saya bilang, ongkir kamu yang bayar ya. Iyalah, nanti gosennya aku yang bayar, katanya gitu kan. Lumayan Oh, ya, dia tinggal ngambil. Bisa. itu. Terus, challenge-challenge Kak, karena sekarang ini banyak komunitas read aloud bekerja sama Let's Read atau komunitas Read Aloud bekerja sama Litara yang nantinya berhadiah buku. Nah, ikutlah tuh challenge Read Aloud. Nanti kan diumumkan tuh pemenangnya akan mendapatkan paket buku. Nah, itu bisa untuk nambah koleksi buku. Jadi juga jangan hanya teriak, aku pengen buku, minta buku. Jangan, ada tips dan trik yang elok istilahnya ya. Ya. Terus ada beberapa penerbit seperti contohnya Impian Studio yang dalam 1 tahun 2 kali mereka akan memberikan donasi kepada 10 taman baca. Syaratnya mereka mengisi di kolom komen dan mereka akan cek satu, jauh atau tidak itu taman baca. Kedua, rajin nggak update. Kalau misalnya rajin update dari Instagramnya, sosial medianya, itu akan lebih cepat untuk dapat. Tuh, Kang Acep sering ikut. Nih Kang Acep juga salah satu anggota 1001 buku, sohib saya juga nih dari Kabupaten Bekasi. Nah, jadi sama ini, kadang-kadang kita harus rajin untuk follow Instagram penerbit. Karena dari situ kita tahu kadang-kadang ada peluang-peluang untuk ikut giveaway. Dan Kang Maman juga kalau misalnya dia membuat postingan, bawahnya tulis komen. Nah, pernah saya sekali tulis komen, saya buat secara detail, saya dapat buku Kang Maman dan kopi dari komen. Nah, pasti beberapa yang sering ikut giveaway sudah pernah mendapatkan hadiah. Berjejaring, ya bener, dari Kak siapa? Oh, Pak Acep juga. Terus jangan lupa Kak, selalu update kegiatan di sosial media. Kalau nggak punya Instagram nggak apa-apa, bisa di Facebook. Nah, pada saat nanti diupdate, captionnya harus jelas. Kadang ngasih foto jebret. Nah, saya suka nanya nih, saya suka usul. Ini kegiatan apa? Kok fotonya aja? Oh iya, kasihlah caption. Nah, di bawah caption itu tulis nama taman baca, nomor telepon. Kadang-kadang beberapa donatur ngeliat kita aktif, beberapa tuh memang sudah terbukti. Mereka akan WA atau kadang-kadang simsalabim, ngirim aja Keluar. buku. Nanti mereka akan bilang, Pak, makasih ya, Bapak tahu dari mana kegiatan kami? Kan saya sering lihat di sosial media, di situ ada nomor telepon, ada alamat, ya udah, saya kirim aja. Nah, itu the power of sosmed. Terus Ya. kita juga buat nih di story kita WA, teman-teman, ada yang punya buku nggak yang layak? Terus di-share juga tuh beberapa kegiatan kita ke taman-taman baca, ke kegiatan kita, ke beberapa teman kita nanya, ada buku yang nggak kepake nggak, sambil tapi ucuk-ucuk ada adabnya ya Kak, jangan yang ucuk-ucuk. Assalamualaikum Ya. Kak, ada buku nggak yang nggak kepake? Boleh dong. Nah enggak, tapi yang Assalamualaikum, apa kabar, boleh nggak, ini nanya-nanya dulu. Saya pernah di WA oleh seseorang yang nanya, Assalamualaikum kakak, dengar-dengar kakak tukang-tukang bagi-bagi buku gratis ya? Saya bilang,
Ini maaf, siapa ya? Dengan siapa, mau apa, saya bilang gitu. Oh iya, perkenalkan diri dulu deh, saya bilang. Baru, oh iya maaf Kak. Ada yang begitu, nggak ada basa-basi, langsung bak, 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 bak. Nah, tadi kayak Kang Acep bilang, berjejaring, bersilaturahmi, salah satunya ikut jadi anggota Forum Taman Baca, jadi anggota Pustaka Bergerak, dan mohon maaf, 2 tahun terakhir ini kami 1001 buku belum membuka pendaftaran baru. Hanya mengirimkan buku ke beberapa taman baca yang membutuhkan yang sudah menjadi anggota. Nah, terakhir baru buat flyer, open donasi, tapi jangan setelah open donasi ditaruh di feed, diem aja. Sekali-sekali per 3 hari naikkan sebagai story, naikkan sebagai story. Kadang-kadang orang berpikir udah, kan saya udah naikin sebagai feed. Nggak, ngapain lagi saya colek-colek. Nah, itu juga nggak bisa, Kak. Harus kita reminder-reminder lagi. Nah, itu beberapa tips dan trik yang sederhana, tapi it works ya. Itu bermanfaat banget dan sudah berhasil istilahnya. Oke. Betul juga nih Kak, saran-saran dari Kakak ini cukup menggugah jiwa dan raga untuk tegas nih gitu. Tapi Iya. memang betul juga kata Kakak, kita juga di RBAN itu kadang kita sering ikut giveaway dari Let's Read, kita juga dapat bantuan dari Let's Read. Kadang kita ikut juga nih lomba-lomba gitu. Kalau Bunda mungkin tuh dapat bantuan, dapat hadiah dari BIP Gramedia, kadang juga hibah. Kadang kita sering aktif, kita ngepost. Jadi contoh kayak hari akhir Februari kemarin, itu kami Rumah Baca Nagari terima hibah buku, bantuan buku dari Gramedia. Dan Ya, insya Allah, betul. nah apa kita tuh dari Yang Gramedia Nusa dari Membaca bukan, Kak? gimana Kak? Yang kegiatan Nusa Membaca bukan ya? Dari Gramedianya? Kurang tahu juga sih Kak, tapi kata Bunda kita ada bantuan nih dari Gramedia, cuman Gramedia. belum tanya ke Bunda siapa programnya gitu. Yang jelas kita terima. Terus kita dari BIP-nya di bawah naungan Gramedia juga ada. Kemarin juga dari Erlangga, pokoknya dari penerbit-penerbit besar kita terima terus hadiah, baik itu giveaway-nya atau terkadang ya seperti Kakak bilang tadi, diam-diam menghanyutkan, tahu-tahu buku datang gitu. Betul. Apalagi sekarang RBAN ada kursus bahasa Inggris ya kan? Sekarang Ya, rutin. Setiap hari apa, Kak? Setiap hari Minggu dan itu udah mulai sekarang. Kebetulan saya tutor gitu. Oh, salah satu tutornya. Selamat. Inggrisnya bagus dong berarti. Iya, karena kebetulan kan saya guru SD juga di sekolah, guru SD ngajar bahasa Inggris. Jadi kayak sayang nih nggak dikasihkan ilmunya nih. Iya, 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 Yaudah, betul, betul. Bun, gimana nih buat kelas bahasa Inggris dari Indo nih? Yaudah, terus gaskan. Alhamdulillah baru terrealisasi hari ini. Alhamdulillah. Terus kelas komputer juga ada ya, Kak, ya, Ya, di RBAN-nya? dan itu pun kita memang sistemnya kita nggak sekedar belajar doang, kita memang ada asesmennya, ada ujiannya, kita memang sertifikasi anak itu. Oh, sampai ada ujiannya, bukan hanya kayak Ya, kursus-kursus betul. biasa. Ya, Oh, keren, 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 keren. kursus versi mini gitu. Jadi kan kalau yang aslinya memang ada sertifikasi dari pusat, dari Jakarta gitu, ada uji sertifikasi kompetensi. Nah, ini versi Oh, mini. Masya Allah. Keren, keren, keren. Ini versi Dan mini. tentunya sambil belajar bahasa Inggris, buku-bukunya juga dicolek-colek tuh anak-anak ya. Ini loh buku bahasa Inggris. Ayo baca, 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 baca gitu ya, Kak ya. Ya, memang itu rencananya memang next program ke depan memang sambil kita belajar, kita ada games bahasa Inggris juga, kita persilakan anak-anak baca buku berbahasa Inggris, tapi ya memang full English ya. Kadang kan ada juga nih buku cerita asing Bilingual. ditranslate ke Indonesia gitu. Nah, kita pengennya full English. Betul, betul, betul. Keren, keren, Kak. Sukses ya programnya. Nah, kalau kakak sendiri nih, bisa dikasih nggak rekomendasi di mana sih kakak mendapatkan buku, dari IG mana atau dari lembaga mana gitu? Oke. Yang jelas kalau dari pemerintah nih lagi rame Banpem
50 Nah, juta dari Kemendikbud. Ya, itu beberapa taman baca di bawah Forum Taman Baca yang sudah difasilitasi. Jadi Forum Taman Baca itu sudah memfasilitasi teman-teman perwilayah untuk ikut Zoom-nya. Yuk belajar bareng gimana sih caranya mengajukan proposal yang baik. Itu bisa dicoba Banpem. Terus ya, juga ada bantuan pemerintah dari Perpusnas. Itu bisa ya, dicoba. betul. Nah, kalau Kebetulan kami, yang versi betul, kalau yang versi agak lebih mudahnya dari SIBI, Sistem Informasi Buku Indonesia di bawah Kemdikbud itu mengajukan surat dan surat itu dilampiri profil ke daerah Fatmawati. Ada kalau mau mengajukan nanti ada tuh buka aja akunnya SIBI. Itu kalau dapet satu paket yang dikasih itu kurang lebih 5 box, ada sekitar wow, 100 ya 100 buku. Jadi kalau misalnya dapat tuh bisa dibagi-bagi kemana-mana. Itu yang versi pemerintah wow, ya. iya, Itu memang keren, bukunya bagus-bagus ya, ya. Tapi keren, bisa diakses juga di itu Kak, di buku digitalnya CB. Klik ya, aja di website CB sama seperti Let's Read. Dia bisa diklik secara versi digitalnya dan tidak ada jualannya ya. Itu Bunda ya, bergabung tuh baru. Nah, ya, kemudian ada kalau versi swastanya bisa ke komunitas sedekah buku Indonesia. Itu teman saya juga yang punya. Terus ada juga bagi buku anak. Kalau bagi buku anak, syaratnya kadangkala kalau jauh itu ongkos kirim ditanggung oleh penerima. Nah, harap diperhatikan syarat dan ketentuan dari donor. Misalnya kita mau mengajukan, nanti mereka bilang, kakak-kakak ini buku-bukunya tolong ya ongkos kirimnya kita sharing misalnya. Jangan nanti ngomel, kok aku harus bayar? Kan aku mau minta buku. Nah itu dilihat dulu syaratnya apa. Jangan main tiba-tiba marah-marah gitu ya. Terus bagi buku anak, sedekah buku Indonesia, terus ada juga kargo baca. Kalau kargo baca bisa kita DM, kakak. Kami dari Taman Baca, perkenalkanlah dengan baik siapa kalian, dari wilayah mana kakak. Kami dari Taman Baca X, wilayah ini. Saat ini kami hanya memiliki misalnya 30 buku. Kiranya bisa kami dibantu buku dengan misalnya kami butuh buku anak, buku apa. Jangan yang, kak minta buku, ya Anda dari siapa? Anda dari mana gitu kan? Nah, itu betul. impian studio yang tadi saya bilang ada bulan-bulan tertentu. Nah, dari Litara pun bisa mengisi form, cuman ya karena banyak yang mengajukan, mohon maaf harus sabar kadang antriannya. Nah, salah satunya itu, Kak. Betul. Iya, karena memang kan TBM di Indonesia ini cukup banyak gitu, Banyak, mengantri untuk banyak dapat sekali. buku itu cukup butuh sabar yang cukup gitu ya. Memang banyak sekali. Tapi juga yang CB tadi, saya juga pakai CB untuk nyari-nyari bahan materi. Betul. Jadi kita pun salah sebagai ini contoh, saya sebagai pengguna CB, saya lebih mudah akses buku ketimbang saya harus beli buku gitu. Nah, Tuh. misalkan nih kita kan contohnya kan anggap saya itu low budget gitu, benar-benar nggak ada Ah, duit, ya kan ada CD gitu, lebih meringankan ah. CD, ada Let's Read, ada. Jadi Iya, kita dalam menggerakkan literasi menggunakan aplikasi ini kita terbantu gitu. tuh. Tadi ada yang nanya tuh, Kombel, Kombel Literasi Literasi Nusantara. Harus sabar kita ya kakak. Sabar memang kalau yang mengajukannya itu banyak. Kayak tadi tuh kak, Litara, CB, harus sabar kak. Tapi kalau misalnya stok ada, bagus proposal kita, tembus kok. Banyak teman-teman yang tembus. alhamdulillah. Berarti Mm-mm. memang kita udah sering ya nerima bantuan-bantuan dari PSR, dari swasta, dari pemerintah pun juga ada ya Kak. Kalau dari pemerintah nggak pernah. Oh, oh gitu. Tapi kebanyakan dari swasta ya Kak. Jadi gini, kalau dari pemerintah ya, tadi salah satunya dari bergabung dengan Forum Taman Baca juga bisa kita mendapatkan buku. Tetapi Betul. ada yang dalam artian memang ada pas pembagian buku kita daftar, ada yang memang harus challenge.
challenge baru teman-teman akan dapatkan buku. Jadi ingat, mendapatkan buku gratis juga harus dengan pengorbanan, nggak yang ucuk langsung gratis gitu ya. Nah, Iya. kalau Ada. satu buku ya, selama 22 tahun kami tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah. Ya, itu Hmm. 22 tahun. Nah, saya tahu beberapa tadi cara mengajukan buku karena teman-teman itu suka cerita, suka sharing, suka ngobrol. Kak, ini loh caranya. Nah, itu saya tampung, saya lihat. Nanti kalau ada teman lain yang butuh, itu saya sharing kembali. Jadi, yang tadi saya sebutkan bukan karena 1001 buku yang mendapat, bukan. Dan Oh, alhamdulillah walaupun kami nggak mendapat dari pemerintah termasuk ongkos kirim, kita masih bisa bergerak. Dan kebetulan beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini, kami pun berkolaborasi dengan Jakarta Japan Network. Nah, mereka sahabat-sahabat saya yang notabene ngirim bukunya langsung loh dari Jepang. Luar biasa wow. kan? Nah, Berarti jadi udah ngirimnya langsung dari Jepang, kena biaya cukai juga, tapi mereka bilang it's okay, nggak masalah, kami siap membantu. Buku-bukunya pun buku Jepang yang sudah bukan diterjemahkan ya, karena tidak boleh terkait hak cipta, yang sudah ditempel dengan bahasa Indonesia. Begitu Kak. Banyak Kak, jalan menuju Roma, banyak jalan untuk mendapatkan buku, yang penting ada usaha. Luar oke. biasa 1001 buku, salut dengan semangatnya. Biasa di Ya, luar, biasa di luar Kak, biasa tukang kuli panggul buku kok. nah, itu juga nih ada pertanyaan, kok bisa ada buku dari Jepang? Dan satu lagi yang tadi yang kakak bilang, kok bisa juga ada dapat bantuan buku dari Australia, itu gimana ceritanya? Nah, Apakah kita harus lewat ke Dubex dulu atau ada linknya ke lembaga CSR di luar negeri atau bagaimana kak? oke. Kalau yang dari Jepang, kebetulan dulu di 1001 buku ada kelas bahasa Jepang. Nah, salah satu senseinya itu adalah anggota dari Jitunet. Jadi mereka itu adalah para ibu-ibu yang dulunya suaminya adalah para ekspatriat yang bekerja di Indonesia. Ketika sudah selesai kontraknya, mereka pulang ke Jepang, mereka pun akhirnya tetap membantu Indonesia. Makanya silaturahmi dengan kami 1001 buku tetap terjalin. Tetapi jangan khawatir, teman-teman pun bisa mendekati Japan Foundation, Goethe Institute misalnya, atau kedutaan besar lainnya yang kadangkala kalau kita lengkap proposalnya, lengkap kegiatannya, mereka mau kok support. Asal balik lagi pengajuannya, tata bahasanya, cara kita mengajukannya memang ada tata caranya. Insya Allah bisa. Begitu Betul. Kak. Jadi memang. Kalau dari Australia gimana kak? Yang tadi? Kalau dari Australia, kebetulan salah satu relawan kami itu dia punya link dengan saya lupa ya nama organisasinya, dan mereka bilang kami lagi mau buang buku nih, terima nggak Wow, Indonesia? Oh ya udah, hebat ya bahasanya, kami mau buang buku nih, karena gitu. sebagian itu gabungan dari beberapa library di sana loh Kak. Gitu. Dari beberapa library di sana, mereka gabungan, terus mereka ngirim ke Indonesia dan diberitahu nih sama temannya kami selaku penghubung, coba deh ke 1001 buku. Nah, kalau kemarin Forum Taman Baca Indonesia kolaborasi dengan Qatar Reads, Iya, mendapatkan betul. buku-buku dari Qatar. Nah, kebetulan 1001 buku dapat juga beberapa bukunya dari Qatar. Jadi selalu ada cara dah untuk mendapatkan. Oh ya, saya jawab dulu ya Kak yang dari SDN Oke, silakan. 06. Ya, 1001 buku tidak membantu perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan milik pemerintah. Kami hanya membantu taman baca milik komunitas atau milik pribadi. Kalau kakak tadi menyimak dari obrolan saya dengan Kak Hena ya Kak tadi. Kak Hernan? Hernan dengan Kak Hernan, itu banyak. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari komunitas seperti sedekah buku, bagi buku anak, Sibi. Ya, kalau kakak tadi menyimak di awal ya Kak, Ya, begitu. betul. Jadi memang kalau untuk sekolah-sekolah kita bisa menggunakan apa ya?
platform atau lembaga-lembaga, mungkin memang seperti kakak bilang tadi, seperti ikut giveaway, ikut lomba-lomba, atau kita mengajukan proposal ke lembaga CSR. Ya, Litara juga bisa untuk perpustakaan sekolah, Impian Studio juga bisa. Ya, tapi kembali lagi Kak, sekolahannya itu juga harus bagus nih pengelolaan sosmednya. Karena kalau nggak pengelolaan sosmednya nggak bagus, nggak ada kegiatan, pihak donatur juga berpikir nih nanti buku saya dikasih ini nggak. Nah, kemarin ada pengalaman nih Kak, Badan Bahasa Info ya, pada saat kami para pegiat literasi diundang, ada suatu kegiatan, mereka bilang ketika dikirim ke sekolah-sekolah terus dicek gitu ya, ada yang sampai 3 sampai 6 bulan tuh nggak dibuka-buka. Alasannya apa? Sayang bukunya. Dan guru yang telah dilatih, yang telah di-training juga ternyata dimutasi atau guru tersebut ternyata melahirkan. Nah, sangat disayangkan. Jadi buku yang sudah dikirim jauh-jauh tidak dimanfaatkan karena tidak ada yang mendampingi. Nah, itu mungkin kita selaku taman baca, forum taman baca bisa ya menjadi mitranya pemerintah untuk ayo sini kita bantu gimana nih buku-buku ini sebaiknya digunakan di sekolah-sekolah, mungkin bisa kita bergandengan tangan dengan pemerintah gitu Kak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Ada saran nggak dari kakak agar para pengelola buku itu dapat mengupdate mengenai buku-buku anak itu? Oke. Pertama ya tadi dengan berjejaring. Kalau berjejaring ada di grup WA kan ada info nih. Misalnya nih ada lomba ini, nih ada giveaway ini, nih ada buka Impian Studio misalnya. Nih buka kado akhir tahun BIP. Ya, makanya Nah, ya, LBA yang dapat tuh. Nah, pokoknya kalau udah akhir tahun nih pada nanya nih, udah ada belum nih postingan dari kado akhir tahun misalnya. Terus kalau di tengah-tengah tahun suka ada nanya, Impian Studio sudah ada belum nih info? Nah, itu dengan berjejaring kita masuk WA group itu pertama. Kedua, punya sosial media, follow yang tadi beberapa akun-akun penerbit, akun-akun milik pemerintah, akun-akun komunitas literasi, searching aja donasi buku. Nah, nanti ada beberapa akun tuh keluar. Nah, saya nih di 1001 buku, saya posting kegiatan saya yang like sedikit. Tapi ketika saya posting, saya dapat donasi buku, saya distribusikan, itu yang post, yang komen banyak di DM, langsung pada nanya, kakak, gimana ya cara daftarnya? Kakak, gimana ya cara dapat bukunya? Jadi ibarat kata kayak orang kalau lihat ada donasi buku langsung yang hijau matanya ya. gitu, tanpa Milik dilihat dulu. waktu. Ini, iya dilihat dulu. Ini tuh gimana syaratnya, prosedurnya gitu. Itu harus diperhatikan juga syarat dan prosedurnya. Begitu, Iya. Kak. Jadi memang kita Wah, nggak terasa, Kak. Udah mau jam 5 ya? Asik ya ngobrol gitu ya, nggak Kak. asik betul. Memang kita tuh mengelola buku sama kayak ngelola duit gitu. Ya, Ketika lihat ada buku baru, kayak kita lihat ada uang ya. gitu. Betul. Kayaknya gini, lihat ada buku baru yang, aduh mahal ya. Nah, saya aja nih ya Kak, pengen gitu buku. Dapat dah nih donasi buku. Saya tanya dulu nih sama yang donasi. Kak, nih ada satu buku yang saya udah lama kepengen. Dan itu kalau saya bawa read aloud keliling ya, keliling Jabodetabek aja itu bermanfaat. Boleh nggak buat saya? Oh boleh, silakan kakak gunakan. Jadi buat kakak pakai untuk kepentingan read aloud, untuk kepentingan dongeng, nggak usah harus didonasikan, nggak apa-apa. Kakak pilih aja sesuai dengan kayak alhamdulillah ini buku The Dream Come True. Harganya berapa ya kan gitu. Gitu Nah, Kak. betul juga. Nah, ini sebagai penutup nih, Ya, sekaligus nanti kita juga tanya alamat tuh. komunitas 1001 buku. Nah, harapan kakak tentang buku anak di Indonesia nih, pesan untuk semua rumah baca. Kalau buku Indonesia, harapan saya sekarang itu sudah sangat bagus ya. Semenjak Room to Read masuk dan difasilitasi oleh Room to Read, sehingga penerbit-penerbit seperti Litara, Let's Read, terus Bestari, Naura, dan mayoritas penerbit anak yang lainnya itu sudah mulai beragam bukunya. Sudah banyak kearifan lokal, budaya-budaya lokal, sehingga tolong dipertahankan untuk buku-buku anak yang sudah ada. Dan untuk buku-buku Islami mungkin
bisa kita ambil beberapa yang bestseller dari luar, kita terapkan lagi di sini, kita terjemahkan. Karena memang buku-buku dari luar itu mahal ya, jadi ketika sudah diterjemahkan, sayang sekali. Nah, mungkin bisa dimiripkan cerita-ceritanya oleh para penulis-penulis Indonesia lainnya. Nah, harapan dengan beberapa taman baca adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar di sini bukan hanya belajar yang serius, tapi belajar untuk mendapatkan informasi tentang buku-buku, belajar tentang update buku-buku anak. Dan ingat, target kita di Taman Baca mayoritas adalah anak-anak. Jadi kita juga harus tahu, mempelajari peta buku anak sekarang di Indonesia itu seperti apa. Minimal kalau ada kegiatan-kegiatan dari Badan Bahasa misalnya, terus dari Kemdikbud, ikutlah kita untuk berpartisipasi. Atau sekali lagi, manfaatkan sosial media. Kita baca di sosial media tadi, penerbit-penerbit kita follow, kita lihat, oh sekarang nih yang lagi tren buku ini, oh sekarang nih Let's Read lagi mengeluarkan apa, oh Litara lagi mengeluarkan apa. Nah itu cara yang paling mudah, karena memang dari sosial media lah kita banyak dapat info. Nggak usah harus punya yang fisik, tapi punya yang e-book juga sangat-sangat bermanfaat. Untuk yang tadi SD yang nanya, bisa dimanfaatkan aja yang tadi aplikasi CB, aplikasi Let's Read. Kalau literasi cloud, dia tidak bisa di-download, tapi bisa langsung dibaca di website. Sementara kalau CB dan Let's Read itu bisa di-download. Begitu kakak-kakak. Dan satu lagi, tetap semangat, tetap koma, belajarlah untuk membuat proposal yang baik, dan berpikir positif bahwa kalau kita nggak dapat dari yang ini, insya Allah Allah akan ganti dengan paket buku yang lain. Begitu kakak. Tetap semangat ya. Ya, alhamdulillah udah jam 5 dan Ya, kita menjelang berbuka puasa, mungkin di Jakarta ya. bentar lagi buka puasa, tapi Masih pembahasan sejam. Indonesia Timur, Indonesia Tengah yang sekarang buka puasa. iya, Siap-siap. dan pembahasan kita cukup hangat, cukup seru, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Dan mungkin kalau seandainya ingin bertanya soal buku-buku, mungkin bisa kita join berbicara nanti lewat kakak, oke? Bisa. Follow akun saya aja, Fadila7520. Nanti kita bisa DM, bisa chat. Saya welcome kok kalau teman-teman mau ngobrolin soal buku anak gitu. Karena memang dari berjejaring tadi, dari ngobrol-ngobrol, kita bisa banyak tahu ya. Terima kasih nih kakak-kakak yang udah bergabung, yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu, yang udah komen. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih semua. Kak Hernan. Terima kasih juga buat rekan-rekan literasi yang telah menyaksikan acara ini, dan saksikan Bincang Sore Ramadan di RBAN setiap hari jam 4 sore di live Instagram RBAN. Terima kasih juga Kak Fadila, dan salam Sama-sama. literasi. Wassalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih juga Kak.